Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Gibran dari kelompok 1. Saya Ekbar Anugrah Putra dari kelompok 1. Saya Naufal Aziz dari kelompok 1. Saya Dina Rizkia dari kelompok 1. Saya Elvira Janawan dari kelompok 1. Dan saya Kak Lalifa dari kelompok 1. Pengertian keanekaragaman hayati. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlahnya ataupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di dalam satu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal, ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Secara garis besar, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi susunan gen suatu spesies makhluk hidup. Contohnya, 1. Buah mangga yang terdiri dari buah arum manis, buah mana lagi, dan buah indramayu. 2. Kucing yang terdiri dari kucing liar, kucing anggora, kucing persia, dan kucing siam. 3. Ayam dalam suatu keturunan yang terbagi menjadi ayam kuning, ayam coklat, dan ayam hitam putih. 4. Mawar yang terdiri dari mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. 5. Anjing yang terdiri dari anjing liar dan anjing kampung. Dan terakhir, pisang yang terdiri dari pisang Ambon, pisang kepok, dan pisang talas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kahla. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman ini memiliki arti keberagaman makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, penampilan, dan sifat-sifat. Contoh dari keanekaragaman ini adalah 1. Keluarga kucing yang terdiri dari singa, harimau, kucing hutan, macan tutul, dan macan kumbang. Yang kedua, familia Gramania yang terdiri dari buah nona, srikaya, dan sirsak. Dan yang terakhir ada keluarga kacang yang terdiri dari kacang tanah, kacang hijau, dan kacang buncis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merujuk pada keanekaragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi pada faktor abiotik dan biotik lainnya. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibagi menjadi 2, yaitu keanekaragaman perairan dan keanekaragaman daratan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman perairan. Ekosistem perairan ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu perairan air tawar dan perairan air laut. Ekosistem air tawar ini memiliki ciri-ciri. Salah satunya adalah suhu dalam air tidak variatif akibat penetrasi sinar matahari yang kurang dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Dan yang kedua ada ekosistem air laut. Habitat laut ini ditandai dengan kadar garam yang tinggi dan kadar klorida mencapai 55-75%. Selanjutnya tentang ekosistem darat akan dijelaskan oleh teman saya Naufal. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem darat. Hai, saya Naufal. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem darat. Yang pertama ada hutan tropis. Hutan ini terdapat di daerah tropis dan subtropis. Hutan ini memiliki ciri yaitu curah hujan dengan intensitas 200 cm sampai 225 cm. Yang kedua ada karst. Karst merupakan kawasan batu gamping yang tanahnya tidak sesuai untuk pertanian, sensitif pada erosi, dan mudah longsor. Yang ketiga ada sabana. Sabana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 100 sampai 152 cm. Yang keempat ada gurun. Gurun merupakan perbatasan dengan padang rumput dengan lingkungan yang gersang dan curah hujan yang rendah yaitu 25 cm per tahun. Dan terakhir ada taiga. Taiga terdapat di belahan bumi utara dan di pegunungan tropis. Actor, Adinda, Kala, Novel, Cameraman, Heiko Gibran Dan Akbar, Editor,
Erwin DG. Ya cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.